Universitas Indonesia, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia. Dengan ini saya buka. Saudari calon doktor, sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia yang saat ini berlangsung akan mengajukan pertanyaan berdasarkan disertasi saudari yang berjudul Kandidasi Perempuan Parlemen, Studi Rekrutmen Kandidat Perempuan Parlemen di PDIP Pemilu 2019 dan LPP Pemilu 2021-2022. Selanjutnya saya persilakan Profesor Dr. Eva Ahdiani Zulfa, SHMH, sebagai promotor untuk memulai acara ujian. Saudari calon doktor, saya persilakan saudari membacakan ringkasan disertasi saudara atau inti dari disertasi saudara paling lama 15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat promotor Profesor Dr. Eva Ahdiani Zulfa, Sarjana Hukum, Magister Hukum, perkenankan saya membacakan ringkasan atau inti dari disertasi saya sebagai berikut. Saya akan membacakan ringkasan disertasi saya berjudul Kandidasi Perempuan Parlemen, Studi Rekrutmen Kandidat Perempuan Parlemen di PDIP pada Pemilu 2019 dan LDP pada Pemilu 2021 dan 2022. Disertasi ini merupakan disertasi di bidang disiplin ilmu strategik dan global, di mana disertasi ini mengambil tema membandingkan dua partai politik di dua negara dalam proses kandidasi perempuan untuk posisi parlemen pada pemilu, yaitu Liberal Democratic Party atau LDP di Jepang pada pemilu 2021 dan pemilu 2022, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP di Indonesia pada pemilu 2019. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Indonesia saya buka kembali. Calon doktor Saudari Ardana Ulfa Aziz, kami telah mempelajari disertasi yang saudari ajukan serta memperhatikan pula pembelaan saudari atas pertanyaan. Selanjutnya di promotor yang dipilih oleh Profesor Dr. Eva Ahdiani Zulfa, SHMH, telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian saudari, dan Ketua Program Studi telah melaporkan hasil ujian sidang tertutup dan capaian publikasi artikel ilmiah hasil riset saudari. Maka berdasarkan semua itu, tim penguji memutuskan untuk mengangkat Saudari Ardana Ulfa Aziz menjadi doktor dalam program studi kajian strategi dan global dengan judisium sangat memuaskan. Ini seharusnya cum laude IPK-nya, tapi karena prosedurnya lebih dari 8. Dan satu lagi, nanti doktornya jangan diberi nama ya, saya menjadi siu. Satu, dua, tiga. Kami mohon keluarga untuk pada tempat yang telah disediakan. Banyak nama Jawa, kita raja juga malah Jawa. Siap. Ayo Pak. Studi comparative politics itu studi yang tidak main-main. Biasanya mahasiswa Indonesia itu kerjaannya mau kuliah di Harvard, mau kuliah di Australia, mau kuliah di Oxford, nulisnya tentang Indonesia. Nah, ini menjadi menarik disertasi ini karena menulis juga the other, yaitu
Jepang kayak gitu ya. Jadi lesson learn dari studi ini menjadi sangat penting di dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama kalau di sini SKSG, tapi ini juga irisan. Sebetulnya studi global itu studi ilmu politik kayak gitu kan. Nah, dalam konteks itu perkembangan dari studi-studi ilmu politik. Komparatif politik itu menjadi sangat menarik untuk melihat bagaimana sebetulnya lesson learn dari negara lain dalam sistem politik yang berbeda. Seringkali disebutkan bahwa nggak bisa dibandingkan apple to apple baru bisa. Enggak. Apple and orange itu bisa dibandingkan kalau kita punya ilmu pengetahuan. Apa itu? Membandingkan apel dan orange dan jeruk. Itu kalau kita punya yang namanya pisau analisa. Di sini apa? Policy. Jadi kalau di dalam konteks bahasa apel dan jeruk, vitamin C yang ada di apel bisa dilihat dengan vitamin C yang ada di jeruk. Nah, ini cara pandang yang selalu salah di dalam komparatif politik, harus apple to apple. Memang ada negara yang sama? Nggak ada. Sehingga kita bisa melihat policy apa dari negara itu tentang perempuan. Di sini letaknya studi ini menjadi studi yang sangat penting di dalam perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia maupun di studi global. Terus mengenai gendernya itu loh. Banyak yang selalu sebetulnya common sense ya di dalam konteks itu. Kenapa sih perempuan memperjuangkan afirmasi? Dan selalu dikatakan juga ada juga aktivis yang nggak ikut-ikutan dari awal mengatakan bahwa afirmasi ini cuma sementara. Kalau saya enggak, afirmasi ini sampai pemilu sebelum kiamat. Nah, itu masih perlu mengatakan. Kenapa? Karena pemilu di Indonesia kan 5 tahun sekali. Memang kalau 5 tahun naik, emang naik lagi? Kan naik turun. Jadi afirmasi ini menjadi sangat penting untuk menghilangkan obstacles, menghilangkan hambatan politik, sistem kepartaian, gaya hidup, gaya politik gitu ya, yang sangat male style. Kemudian feminization of poverty masuk di dalam politik. Kalau tadi yang isi tas itu apa? Kaban dan kaban kan yang isi tas kaban. Ya, kalau di Indonesia isi tas kayak gitu ya. Tapi banyak perempuan yang miskin. Jadi di situ konsepnya feminization of poverty. Yang ketiga apa hambatan? Ideologi dan psikologi. Ideologi apa? Interpretasi norma, budaya, agama. Terus juga media yang masih pro kepada laki-laki. Yang berikutnya apa? Dari perempuan sendiri yang biasanya secara psikologis kurang percaya diri. Jadi semua persoalan itu kemudian bagaimana caranya meningkatkan, maka dibutuhkan mekanisme afirmasi. Ditambah lagi yang tadi saya kutip Judith Square yang mengatakan merit system itu mitos karena budayanya masih mempengaruhi the myth of merit system. Makanya harus ada mekanisme-mekanisme yang kita bisa sedikit berkeadilan melalui afirmasi, melalui kuota. Saya pikir itu ya. Bu Dokter, bagaimana komentar setelah ini mau ngapain nih? Ya, tentu ya, karena saya dosen pasti saya akan terus ini, karena sebenarnya di samping kita mengajarkan itu harusnya ada juga di dalam tataran aksi ya Prof ya. Jadi kalau feminisme itu tidak hanya sebatas diskursus tapi juga harus ada gerakan-gerakannya. Nah, mungkin di dua wilayah itulah nantinya kita bisa kembangkan ya, dan terus untuk mengadvokasi ya Prof ya persoalan kesetaraan gender ini. Baik.